Seperti contoh lagi, orang kalau mengetuk pintu. Oke, ada orang mengetuk pintu. Orang ngetuknya nok 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 sama gobrak gobrak gobrak. Wah, itu lain lagi loh informasinya. Yang kita terima, oh ada orang mengetuk pintu kita dengan, oh ini orang baik. Ah, saya mau buka ada apa. Tetapi kalau umpamanya orang itu mengetuknya dengan keras sekali dan seperti memaksa dan kasar, kita kan mikir lagi, wah ini mau saya buka atau enggak ya? Kalau kalau seperti itu mending aku lihat dulu deh siapa ini orangnya yang, ngetuk seperti itu, sebelum saya membuka. Nah, jadi itu semua input itu akan me menentukan apa yang akan kita lakukan kemudian. Nah, jadi kalau anak kita sekarang ini mempunyai simptom atau respon yang salah, nah kemungkinan inputnya itu salah. Nah, kalau inputnya salah, pada waktu dia menerima, yang dia terima dan dia mengerti itu salah. Nah, oh inputnya mungkin nggak salah, tapi prosesnya salah. Nah, jadi akhirnya apa yang kita lakukan setelah menerima input dan proses itu jadinya salah. Dan kita melihat, loh salah ini. Oh saya minta gelas kok dia ngambilnya mungkin sendok. Atau dia lapar, merasa lapar, tapi dia nggak cari makanan. Dia diem aja gitu. Karena dia merasa, enggak, aku lapar tapi ya aku inputan rasa lapar itu pasti ada di tubuhnya. Tetapi karena dia bisa under atau over, responsifnya itu bisa under atau over, maka yang under ini ndak cuek aja, nggak ngerasain lapar. Tapi yang over ini, sedikit lapar aja dia sudah bingung cari makanan. Nah, dua-duanya ini nggak benar. Yang benar itu adalah yang normal itu. Normal yang nggak over, nggak under. Jadi di tengah-tengah itu. Oke, kayaknya saya harap penjelasan saya itu dapat dimengerti ya. Jadi sensory processing di sini, oh ini pengertiannya secara ya, itu kemampuan untuk menerima, modulate modulate, dan organize. Dari input yang kita terima itu dia bisa menerima, memodulate, mengorganize. Untuk memberikan respon pada situasi yang diinginkan. Nah, kalau modulation itu adalah dia notice itu ya, mengetahui. Setelah itu dia mengatur input itu. Oke, saya mengetahui ada input sensori yang masuk. Setelah itu dia regulate. Regulate itu akhirnya dia setelah itu dia bisa merespon dengan layak. Nah, proses neurofisiologikal yang berhubungan dengan input, modulation input itu, nah ada yang kita bisa melakukan habituation. Habituation itu kalau kita masuk paling gampangnya itu kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan yang mungkin ada bau atau bau yang sangat ekstrim, itu biasa yang kita biasa sadari, "Ih, bau apa ini ya?" Tetapi setelah kita agak lama di sana, dia nggak terlalu menyadari bau itu lagi. Jadi itu habituation namanya. Tetapi kalau sensitization itu adalah kebalikan dari habituation. Kalau habituation, semakin lama kita terekspos bau itu, kita semakin tidak menyadari adanya bau itu lagi. Tetapi kalau sensitization, semakin lama saya mendapatkan atau terekspos terhadap bau-bauan tadi, semakin saya merasa terganggu. Nah, jadi kalau sensitization yang gampang itu pakai ini.
Karena habituation mengenai bau itu memang kita itu punya kemampuan untuk habituation bau. Setelah sekian lama di dalam suatu ruangan yang punya mungkin bau tembakau ya, lama-lama yang di dalam juga nggak tersiksa atau nggak mengetahui bahwa ada bau tembakau yang sedemikian kuatnya. Nah, jadi untuk sensitization biasanya gini, yang contoh yang paling enak itu tag pada baju ini loh, apa sih, label baju ya, label merek baju, kalau itu kasar ya, itu kita pertama kali udah merasakan itu kasar. Tapi semakin lama saya semakin menyadari ini nggak enak sekali nih. Nah, bukannya tambah lama tambah hilang kesadaran saya terhadap rasa kasar itu, tetapi ini tambah meningkat kesadaran saya bahwa kasarnya ini luar biasa. Jadi saya merasa terganggu sampai saya nggak bisa melakukan tugas yang mestinya atau pekerjaan yang harus kita lakukan karena merasa terganggu itu. Nah itu bedanya. Nanti kita ngomong lagi mengenai sensory processing. Habituation sama sensitization. Jadi kita bisa pada waktu input sensori masuk, ya kita bisa merespon habituation, bisa respon sensitization. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai sensory system. Ya, yang saya ngomong dulunya awalnya ada 5, ditambah lagi sensory system yang hidden itu tersembunyi. Karena kalau yang lain-lainnya ini kelihatan organnya, kalau yang 2 ini nggak ada organnya, nggak kelihatan. Vestibular memang ada di dalam telinga ya, untuk keseimbangan, untuk gerakan itu adanya di dalam telinga. Proprioseptif, kita itu ada di semua join-join tubuh kita. Nah, ini 7. Nah, yang saya mau katakan yang ke-8 adalah interoception, awareness of bodily function, dan emosi. Nah, kalau umpamanya yang 5 sama vestibular sama proprioseptif itu kayaknya sudah tahu semua ya. Kalau ada yang nggak tahu mungkin bisa tanya ke saya. Saya akan lebih banyak mengatakan mengenai interoception, awareness of bodily function emotion. Interoception ini seperti ya saya yang tadi bicarakan. Kita sebagai yang punya tubuh ini, selain kita bisa merasakan input dari luar lingkungan kita, kita juga bisa merasakan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, yang terjadi dalam tubuh kita dan juga emosi. Emosi yang ada, yang kita rasakan saat itu. Mungkin, aduh saya kok bawaannya nggak enak ya, gelisah ya. Nah, saya bisa acknowledge bahwa saya sedang gelisah. Atau saya merasakan bahwa saya sedang perut saya nggak enak. Bukan sampai sakit, mungkin cuman nggak enak lah, seba-seba dikit lah. Nah, itu secara fisik. Emosi lagi bisa gini, saya kayaknya ini takut saya tuh. Takut nanti saya ada kepikiran sesuatu dan itu menyebabkan rasa takut di saya. Mungkin kita mau ada exam yang kita tahu saya belum bisa. Jadi rasa takut itu terus-menerus mengikuti kita dan kita menyadari itu. Nah, jadi interoception ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita harus
kita belum, memang dulunya nggak ada yang nomor 8 ini, tetapi saya pikir ini adalah sangat penting. Karena, kalau kita nggak bisa merasakan tubuh kita, kalau kita nggak bisa acknowledge emosi kita, kitanya akhirnya nggak bisa merespon dengan benar, gitu. Nanti kita adakan contoh-contoh itu, eee, saya mungkin pergi ke contoh, apa sih interoception itu? Kalau 8 hal ini tidak bisa ter eee, bekerja dengan baik, apa yang akan salah di tubuh kita? Semua sensory system kita bagi 2, ada yang namanya low registration, ada namanya low registration itu seperti gini, di tubuh kita itu untuk sistem sensori itu gelas kita itu besar. Nah, jadi ini enggak terus kalau satu orang gelasnya besar terus semua sensori 8-8-nya gelasnya besar, enggak. Setiap sensori itu punya berbeda-beda. Bisa punya umpamanya sensori, eee, perasaannya itu sensitif, tapi, sensori auditorinya itu, eee low registration. Nah, jadi nggak harus kalau anak, sas salah satu sensor itu sensitif, terus semua sensor itu sensitif, enggak. Jadi bisa bermacam-macam untuk tiap tiap sensori. Jadi, di sini saya mau mengatakan pada waktu low registration ini, itu anak under responsive. Jadi dia kayaknya kalau umpamanya ngomong, inputan itu enggak banyak, dia itu gini ya, gimana, sebentar. Low registration itu orang yang membutuhkan inputan banyak. Jadi dia walaupun di sana ada, speaker yang suaranya keras, dia tenang-tenang aja. Tetapi itu tidak juga membuat dengan inputannya sebanyak itu terus dia terus bisa bisa dengan pasti, menerima, eee, informasi daripada sensori tersebut, belum tentu. Jadi dia cuma butuh masukan dari sensori tersebut yang banyak, tetapi dia masih belum bisa, noticing bahwa, yang dia terima itu apa. Dia cuma butuh itu. Kalau sensori sensitif, dia itu nggak bisa nerima banyak-banyak seperti, wah saya kalau ada suara keras seperti itu, speaker besar, saya nggak seneng deh, saya nggak tahan. Nah, jadi dia sensitif di sini. Dia nggak bedanya ini keduanya sensori sensitif sama sensori avoiding dua-duanya itu sama-sama sensitif. Kalau yang sensitif itu dia nggak suka, tapi dia juga nggak pindah atau nggak lari dari situasi tersebut, dia cuman mungkin ngomel aja, "Aduh aku nggak suka nih suaranya, nggak enak, suaranya kebesaran itu speaker gini nih." Ya dia biasanya orang yang sensori sensitif itu orang yang tipe suka ngomel gitu ya. Tapi dia ngomel aja tapi nggak buat decision untuk pergi dari situasi itu. Nah itu anak orang-orang yang sensori sensitif. Ini sensory avoiding itu juga sensitif, tetapi dia punya aktif, strateginya itu aktif. Bahwa dia kalau nggak suka ya dia akan pergi dari situasi tersebut. Nah, tadi saya nerangkan ini, kalau ini low registration itu kayaknya dia, menerima aja, tapi kayak nggak ngerasakan. Jadi, di sana ada speaker besar, dia tenang-tenang aja. Dan dia kayaknya ya cuek-cuek aja, kayaknya dia juga nggak merasakan bahwa itu suaranya sekeras itu. Jadi, dia diem. Nah, kalau ini sensory seeking, dia mencari sensori, seapapun sensori yang dia punya, yang, dia merasa dia butuh masukan lebih, seperti mungkin suara.
dia akan buka TV itu keras-keras, ya. Jadi dia akan apa namanya, suka kalau untuk sensory touch-nya, dia suka pegang semua hal. Jadi semua yang ada di depannya mungkin apapun itu dia akan pegang semuanya. Nah, itu sensory seeking. Nah, kalau yang low registration dia pasif. Dia kena pegang juga ya nggak apa-apa, nggak kena pegang juga dia mestinya butuh kan, tapi dia nggak akan mencari, dia lebih banyak pasif gitu. Jadi itu beda dari dua ini. Yang atas ini adalah, yang nggak sensitif, dia yang nggak semuanya, sensitif ataupun nggak sensitif itu ada dua cara mereka itu, ada pasif, ada aktif. Kalau aktif dia akan kalau sensitif dia akan menghindar, kalau dia butuh dia akan mencari kalau yang aktif ini. Tapi kalau yang pasif, dia tidak akan mencari, tetapi dia akan diem saja. Kalau ini low registration dia akan diem saja dan sensory sensitif dia akan ngomel. Nah, inilah yang tadi saya bicarakan mengenai habituation dan sensitization. Kalau yang low registration dan sensory seeking itu dia nggak merasakan. Jadi nggak merasakan input sensori yang ekstrim itu. Nah, akhirnya dia punya punya kemampuan untuk habituation dengan apapun sensori yang dia low registration atau sensory seeking itu. Nah, kalau sensitization, orang-orang ini akan merasakan tambah lama, tambah menderita, tambah terganggu, pokoknya tambah nggak enak dengan masukan sensori tersebut. Nah, itu. Saya harap itu bisa menjelaskan ke orang tua, ada setiap sensori terbagi dari dua ini, ya. Ada dia yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Nah, kalau tidak sensitif ini dia harus membutuhkan banyak inputan. Nah, kalau yang ini aktif, yang ini pasif. Itu aja ya. Jadi yang tadi ini sensory sensitivity itu atau avoider, dia negatif reaction to sensory stimuli. Kalau ada masukan sensory stimuli, dia nggak suka, dia akan mempunyai reaksi yang negatif. Tetapi kalau yang avoider itu bisa dilihat dia mungkin mau karena anak kecil ya, kalau dia digendong, mungkin dia nggak suka terhadap lingkungan itu. Tetapi karena dia digendong, dia kan nggak bisa lari. Dia bisanya mungkin nangis, pengen pokoknya dia pengennya kayak anak digendong itu pengen ke lain arah gitu, mungkin menjauhi tempat tersebut. Nah, untuk anak-anak yang bisa lari, mungkin dia akan lari. Nah, terus dia karena sensitif itu, dia bisa karena dia terganggunya, dia bisa me-reject kita dengan cara yang agresif. Benar-benar aku nggak suka. Ya, seperti kalau kita nggak suka sesuatu yang benar-benar nggak suka, itu akan menimbulkan behavior agresif ini. Ya. Tetapi kalau anak yang cuma sensorinya sensitif, dia tuh bisa meltdown. Dia tuh tahu aku nggak suka suara itu. Tetapi kalau anak kecil aku tuh nggak kuat lah ini suara ini nggak enak sekali. Akhirnya dia nggak bisa lari, dia terus di sana bisa nangis, nangisnya tuh kayak nggak teriak-teriak, biasanya nangisnya tuh melas gitu. Kenapa kok tiba-tiba kamu menangis? Nah, kita melihatnya anak ini menangis tanpa sebab, tapi kita kan nggak tahu lingkungan ini, lingkungan yang dia tadi menangis, yang bagian mananya yang membuat dia tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Nah, kalau anak itu tidak nyaman dengan lingkungan, pastilah dia akan menolak untuk partisipasi dalam kegiatan lingkungan tersebut. Nah, itu untuk menerangkan sensory sensitivity dan avoider itu.